Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri. Pas di malam hari, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Dusun Kemloko, Madiun Selatan, awal bulan April. Suasana desa masih basah sisa hujan semalam. Tanah becek di jalanan kampung perlahan mengering, terkena matahari pagi. Rumah-rumah kayu beratap seng berdiri berjajar renggang, sebagian sudah lapuk dimakan usia. Angin dari arah selatan membawa bau air laut, menandakan bahwa pantai Ngiriboyo tidak terlalu jauh dari situ. Gilang, Wiradipa turun dari bus kecil jurusan Ponorogo Madian dengan satu ransel dan satu kardus kecil. Wajahnya kusam, mecahnya karena kurang tidur. Sudah 3 bulan ini ia menganggur di Jakarta setelah kontraknya di pabrik dibatalkan sepihak. Tidak kuat membayar kos, akhirnya ia pulang ke kampung halaman ibunya. Rumah ayahnya berdiri di pinggir dusun, agak tersembunyi di balik pohon nangka dan kelapa. "Sudah lama, Gilang," kata Padasuki pelan, membuka pintu rumah. Suaranya serak dan singkat. Gilang hanya mengangguk dan masuk. Suasana di dalam rumah tidak banyak berubah. Ruang tamu masih berisi bangku kayu panjang, tikar tua di lantai, dan foto almarhum ibunya tergantung di dinding. Bau lembab langsung menyergap. Kipas angin berdengung pelan di sudut ruangan. Padasuki menyuruh Gilang istirahat, lalu masuk ke kamarnya tanpa banyak bicara. Malam itu, mereka makan seadanya. Nasi putih dan sayur bening. Suasana makan sunyi. Gilang beberapa kali mencoba membuka obrolan, tapi ayahnya lebih memilih menjawab dengan anggukan atau potongan kalimat. Baru setelah mencuci tangan, Padasuki memberi saran tanpa diminta. "Kalau mau kerja, coba tanya Bu Sumini. Katanya, ada rumah makan di pantai sana yang butuh orang." Gilang langsung mengingat nama itu. Bu Sumini, tetangga depan rumah. Janda 2 anak yang dulunya sering membantu ibunya. Pagi-pagi, ia sudah berdiri di depan pagar rumah Bu Sumini. Perempuan itu masih seperti dulu, cerewet tapi ramah. "Wah, kamu cocok," Gilang kata Bu Sumini sambil menyapu halaman. "Temanku, Hajah Marlina, buka rumah makan baru di dekat pantai Ngiriboyo. Namanya RM Mawar Putih. Lagi cari karyawan buat bantu-bantu bersih dan jaga warung." Tanpa banyak pertimbangan, Gilang mengangguk. Siangnya, Bu Sumini memboncengnya naik motor menuju lokasi. Jalan ke arah pantai berkelok, melewati hutan jati yang lebat dan pematang sawah. Beberapa kilometer sebelum bibir pantai, tampak bangunan semi permanen berdiri di pinggir jalan berpasir. Atap sengnya lebar, dan di depannya tergantung spanduk lusuh bertuliskan RM Mawar Putih, Masakan Laut dan Prasmanan. Seorang perempuan berkerudung merah marun berdiri di teras, menyapu daun-daun kering. Kulitnya kuning langsat, badannya tinggi, besar. Saat melihat Gilang, ia berhenti menyapu dan menatap tajam, lalu tersenyum tipis. "Ini Gilang ya?" tanyanya. "Saya Hajah Marlina. Langsung aja, saya lagi butuh orang yang bisa kerja. Nggak ribet, nggak banyak nanya. Saya bisa." "Kerja, Bu, apa aja?" jawab Gilang mantap. "Bagus, besok pagi langsung mulai. Seragam nanti saya kasih, datang jam 7. Hajah Marlina lalu menyerahkan satu kantong plastik berisi kaos oblong biru tua dan celemek hitam. Ia tidak bertanya soal pengalaman, tidak minta KTP, tidak menyinggung soal gaji, semuanya langsung saja, seperti sudah tahu dari awal siapa Gilang. Keesokan paginya, Gilang datang tepat waktu. Udara pantai dingin dan lembab. RM Mawar Putih tampak sepi. Hanya ada satu sepeda motor dan gerobak es batu di depan. Hajah Marlina sudah ada di dalam, sedang menyiram lantai depan dengan air garam. "Kamu nanti bantu bersih angkat piring sama Mbak Atun ya. Dia tukang masak di sini," ujar Hajah Marlina tanpa menoleh. Mbak Atun muncul dari dapur. Perempuan kurus dengan wajah tirus, rambut dikepang ke belakang, memakai celemek yang sudah pudar warnanya. Ia hanya mengangguk saat dikenalkan. Gilang diajak ke belakang, ditunjukkan letak ember, sapu, dan tempat cuci piring. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Jam 9 pagi, pelanggan pertama datang. Seorang lelaki tua pakai topi hitam. Ia duduk di pojok dan memesan nasi putih tanpa lauk. Tak lama, datang pasangan muda yang langsung minta dibungkus. Semua pelanggan datang dengan langkah tenang, tidak banyak bicara, dan pergi tanpa sisa makanan. Gilang memperhatikan. Mereka tidak melihat menu. Mereka langsung tahu apa yang mereka mau. Seolah-olah sudah hafal dengan tempat ini.
Di sela jam makan siang, Gilang membersihkan meja dan mengangkat piring. Saat masuk ke dapur, ia tak sengaja melihat ke arah ruang belakang yang hanya ditutup kain tipis. Bau menyengat datang dari sana. Campuran rempah, kemenyan, dan amis besi. Ia mendekat satu langkah, mencoba mengintip isi ruangan. Tapi langkahnya langsung dihentikan. Suara dari belakang, "Jangan ke sana," kata Hajah Marlina yang tiba-tiba sudah berdiri 2 meter di belakangnya. Gilang kaget, buru-buru berbalik. "Maaf Bu, saya cuma mau ambil ember. Ambil di sini aja, yang di dalam itu buat keperluan pribadi saya. Tidak ada yang boleh masuk." Nada bicaranya datar, tapi cukup tegas. Gilang mengangguk dan menjauh. Sisa hari itu berjalan lambat. Ia menyapu, mengelap meja, dan sesekali membantu Mbak Atun di dapur. Tapi matanya tak bisa lepas dari kain tipis di pintu belakang. Dan bau yang tak pernah hilang dari arah sana. Sebelum pulang, Hajah Marlina memanggilnya ke depan. Ia duduk di kursi plastik, menatap laut yang hanya terlihat sedikit dari celah pepohonan. "Kamu cocok kerja di sini," ujarnya sambil mengaduk teh panas. "Saya butuh orang seperti kamu. Jangan cepat bosan. Di sini kerjanya tenang, asal tahu aturan." Gilang mengangguk, tapi perutnya terasa tidak enak. Bukan karena teh, bukan karena capek, tapi karena sejak pagi, ia belum melihat satupun ekspresi senang dari siapapun yang masuk ke restoran ini. Bahkan dari dirinya sendiri. Tahu kenapa? Tapi tempat ini rasanya terlalu tenang. Sampai-sampai membuat dadanya berat setiap menarik napas. Gilang masih mengingat jelas perasaan berat di dadanya saat pulang kerja sore itu. Langkah kakinya terasa lambat, padahal jalanan ke rumah cukup menurun. Angin dari arah laut sudah mulai dingin, tapi keringat dingin tetap membasahi tengkuknya. Malam itu, ia tidur lebih cepat dari biasanya. Namun, tidur yang ia dapatkan tidak pernah utuh. Beberapa kali ia terbangun dan menatap ke langit-langit kamar. Tak ada suara, tak ada gangguan, tapi rasa tidak nyaman itu terus bertahan sampai pagi. Esok harinya, Gilang datang sedikit lebih awal ke arem mawar putih. Ia ingin membersihkan meja sebelum pelanggan pertama datang. Namun, saat melangkah ke dapur, langkahnya terhenti. Di atas jemuran kecil dekat pintu belakang, ia melihat satu potong celana dalam wanita warna coklat digantung dengan penjepit. Jemuran itu berdiri persis di dekat rak bumbu dapur. Jaraknya hanya sekitar 2 meter dari tempat biasa ia mencuci sayuran. Ia mendekat, memperhatikan celana dalam itu. Masih basah, warna kainnya kusam dan terlihat agak kusut. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Celana dalam itu bukan pemandangan biasa di dapur tempat kerja, apalagi digantung tanpa rasa sungkan di ruang terbuka seperti itu. Suara langkat dari belakang membuat Gilang memutar badan cepat-cepat. Mbak Atun masuk dengan membawa 2 kantong cabai. "Kamu ngapain?" tanyanya sambil melirik ke arah jemuran. "Enggak Mbak, cuma itu," Gilang menunjuk tanpa berkata lanjut. Mbak Atun tertawa kecil. "Nggak usah dipikirin, jemuran sendiri kok." Gilang masih bingung. "Tapi ini dapur Mbak." "Ya terus, yang penting nggak kotor. Lagian saya cuma semalam nggak sempat nyuci di rumah. Selesai kerja, udah capek. Jadi saya cuci di sini," jawabnya sambil menuang cabai ke dalam baskom. Gilang tidak membalas. Ia hanya mengangguk dan kembali ke tempat cuci piring. Tapi sejak itu, ia jadi lebih banyak diam. Celana dalam yang dijemur di dapur membuatnya merasa tempat ini lebih dari sekadar rumah makan biasa. Perasaan tak nyaman itu belum sempat menguap, tapi kejanggalan lain sudah menyusul. 2 hari kemudian, Gilang datang ke restoran sebelum subuh karena diminta membantu membersihkan bagian belakang. Hajah Marlina tidak datang pagi itu, hanya Mbak Atun yang sudah lebih dulu di dapur. Saat hendak mengambil sapu di luar, Gilang melihat dari jendela kaca bahwa Mbak Atun berdiri di halaman tanah belakang restoran, menggenggam sesuatu. Ia membuka pintu pelan dan mengintip. Mbak Atun sedang menabur garam dari satu genggam ke tanah, lalu berjalan ke sisi lain dan melakukan hal yang sama. Ia berjalan berkeliling ke 4 penjuru bangunan: timur, selatan, barat, utara. Langkahnya pelan, tapi teratur. Di tangannya ada kantong plastik kecil berisi garam kasar. Wajahnya serius. Matanya sesekali menatap langit. Gilang tidak langsung keluar. Ia menunggu Mbak Atun selesai. Setelah perempuan itu masuk ke dapur, Gilang pura-pura baru datang. "Dari mana Mbak?" tanyanya sambil menaruh helm. "Nyiram halaman aja," jawabnya sambil membuka tudung saji. "Tadi saya lihat kayaknya Mbak nyebar garam." "Ya, garam buat nyegah ular." "Kamu takut ular kan?" Mbak Atun tertawa singkat. Gilang ingin bertanya lebih lanjut,
tapi tak tahu bagaimana menyusunnya. Garam di 4 penjuru bukan hal umum. Ia bukan orang yang percaya hal-hal aneh, tapi kali ini ada sesuatu yang membuatnya tidak yakin dengan jawaban yang ia dengar. Hari-hari setelah itu, ia melihat jemuran yang sama masih berdiri di tempatnya. Terkadang isinya berganti, kadang celana dalam merah, kadang putih, kadang yang bermotif bunga. Tidak pernah ada celana pria. Jemuran itu seolah jadi bagian tetap dari dapur, dan tidak ada satupun yang membahasnya lagi. Mbak Atun tetap bekerja seperti biasa, kadang ramah, kadang tidak peduli. Yang lebih membuat Gilang gelisah adalah perubahan sikap Hajah Marlina. Ia mulai sering mendekatinya di sela kerja. Tidak seperti sebelumnya. Sekarang suaranya lebih pelan dan matanya terlalu lama memandang. Setiap kali menyapa, nada bicaranya terdengar menggantung. "Kamu betah kerja di sini?" tanya Hajah Marlina sambil berdiri di dekat pintu dapur. Suatu siang, "Betah, Bu," jawab Gilang pendek. "Bagus. Tempat ini perlu orang yang nurut, yang gak cerewet," katanya sambil meneguk es teh. Gilang mengangguk lagi, tapi dari sorot matanya, ia tahu Hajah Marlina sedang menilai sesuatu dari dirinya, sesuatu yang tidak ia mengerti. Kadang Hajah Marlina berdiri terlalu dekat. Suaranya terdengar seperti bisikan. Kadang, sengaja atau tidak, ia menyentuh bahu Gilang saat lewat di belakangnya. Malam harinya, saat membersihkan lantai, ruang makan, Gilang mendengar suara langkah kaki dari dapur belakang. Ia menghentikan gerakan pelnya. Langkah itu berhenti di balik tirai, tapi tidak ada suara apapun, tak ada perintah, tak ada panggilan, hanya bau rempah yang mendadak menguar kuat dari arah dapur. Gilang diam di tempat. Tangannya menggenggam erat gagang pel. Matanya menatap ke arah tirai yang tidak bergoyang sedikit pun. Tak lama, suara pintu samping berderit pelan. Aye Langsung melangkah ke dapur, tapi tidak ada siapa-siapa. Jemuran masih berdiri. Celana dalam yang digantung hari ini berwarna ungu. Air di panci rebusan mendidih pelan. Tapi Mbak Atun entah di mana. Hajah Marlina muncul di pintu utama restoran beberapa menit kemudian. Rambutnya setengah basah. Bibirnya terlihat merah terang. Ia menatap Gilang tanpa bicara, lalu masuk ke ruang belakang. Gilang masih berdiri di dekat ember cucian, tidak bergerak. Di benaknya, semua kejadian hari itu seperti pecahan teka-teki yang tidak bisa disusun. Ia tahu ini bukan sekadar soal jemuran atau garam, tapi setiap kali ingin bertanya, semuanya seperti sengaja dijauhkan dari jawaban. Dan malam itu, saat pulang naik motor melewati jalan pinus yang sepi, perasaan di dadanya semakin berat. Ia tahu tubuhnya lelah, tapi yang membuatnya sulit bernapas. Bukan hanya capek bekerja, ada sesuatu di tempat itu yang perlahan masuk. Seperti bayangan yang belum bisa disebutkan, tapi sudah mulai terasa. Gilang masih belum bisa tenang sejak malam sebelumnya. Wajah Hajah Marlina yang muncul dengan rambut basah dan bibir mencolok itu terus terbayang di kepalanya. Ia tidak tahu perempuan itu pulang dari mana, tapi caranya menatap, caranya melangkah pelan menuju dapur, dan bau yang mengikutinya, semuanya membuat dada Gilang berat. Sejak kejadian melihat garam ditebar dan jemuran yang tak wajar di dapur, perasaannya seperti diikat. Ia merasa terjaga, tapi tidak benar-benar bisa melihat apa yang terjadi di sekelilingnya. Pagi itu, restoran tidak terlalu ramai. Hanya 2 pelanggan yang datang saat jam baru menunjukkan pukul 9. Gilang sibuk menyapu lantai dan menyusun kursi. Mbak Atun sedang memotong tahu di dapur. Hajah Marlina belum muncul. Biasanya ia baru datang menjelang siang, kadang dengan penampilan rapi, kadang justru seperti baru bangun tidur. Menjelang pukul 11, satu mobil tua berhenti di depan restoran. Seorang pria dan perempuan turun. Perempuan itu tampak sedang hamil besar. Wajahnya bulat, kulitnya pucat, dan langkahnya pelan. Tangannya menahan pinggang. Pria di sebelahnya menggandeng dengan hoti-hoti. Gilang langsung menyambut dan membukakan pintu. "Silakan, Bu, Pak, duduk di sini saja," katanya sambil menarik kursi dekat jendela. Perempuan itu mengangguk. "Terima kasih, Mas." "Bisa menu, Bu." "Nggak usah." "Nasi putih, sayur asem, ayam goreng 1, sambal dan es teh manis 2. Gilang mencatat, tapi agak bingung, karena perempuan itu tidak melihat menu sedikit pun. Padahal ini pertama kalinya ia melihat mereka. "Langsung disiapkan ya, Bu," jawab Gilang. Ia berjalan ke dapur. "Mbak, pesanan 2 porsi, 1 ayam goreng, 1 sayur asem, sambal 2, teh manis." Sudah saya masak dari tadi pagi. Kamu tinggal ambil di sana," jawab Mbak Atun tanpa menoleh. Gilang mengangkat 2 piring besar dan 2 gelas teh manis, lalu mengantarnya ke meja. Ia meletakkan piring perlahan di hadapan pasangan itu.
Silakan, katanya sopan. Mereka mulai makan dalam diam. Gilang berdiri di dekat meja kasir, memerhatikan dari kejauhan. Perempuan hamil itu makan perlahan, sesekali menoleh ke jendela, lalu kembali ke piringnya. Wajahnya tenang, tapi gerakannya seperti orang gelisah. Suaminya beberapa kali melihat sekeliling. Pandangannya sempat bertemu dengan Gilang, tapi tak ada yang ia katakan. Beberapa menit kemudian, suasana berubah. Perempuan itu meletakkan sendoknya. Tangannya menggenggam meja kuat-kuat. Tubuhnya sedikit menunduk. Wajahnya tegang. Tiba-tiba ia menjerit. Astaga, itu dia. Dia mau ambil anak saya. Suaranya nyaring, terdengar ke seluruh ruangan. Semua orang menoleh. Suaminya berdiri. Panik. Bu, kenapa bu? Perempuan itu menunjuk ke sudut ruangan, ke arah pojok dekat tirai dapur. Jari telunjuknya gemetar. Matanya membelalak. Dia di situ. Dia berdiri di situ. Jangan ambil anak saya. Gilang berdiri kaku. Ia berada tak jauh dari arah yang ditunjuk. Tapi ia tidak melihat siapapun. Tidak ada bayangan. Tidak ada sosok. Tapi di dalam ruangan berubah. Udara seperti berhenti bergerak. Lantai terasa lebih dingin. Tiba-tiba, perempuan itu memegangi perutnya. Tubuhnya membungkuk. Ia terduduk di lantai. Suaminya memeluknya dari samping. Saat itu Gilang melihatnya. Perut perempuan itu, yang sebelumnya tampak membesar kini terlihat lebih kecil, seolah-olah kandungannya hilang dalam sekejap. Dan dari bawah roknya, mengalir darah kental. Warnanya gelap, baunya menyengat, seperti bercampur dengan daging mentah dan besi. Beberapa pelanggan berdiri menjauh. Seorang ibu membawa anaknya keluar terburu-buru. Suaminya berteriak minta tolong. Tolong, istri saya, tolong. Jelang, hendak mendekat, tapi langkahnya terhenti. Ia menatap darah yang mengalir di lantai. Bau itu menyengat hidung, bukan darah biasa. Baunya seperti cairan busuk yang sudah lama disimpan. Ia melangkah mundur. Matanya menangkap sesuatu dari arah dapur. Tirai bergerak perlahan. Bayangan gelap lewat di baliknya. Tidak jelas, tapi cukup membuatnya menggigit bibir. Hajah Marlina tiba-tiba muncul dari belakang. Semua tenang. Jangan panik. Sudah. Saya telepon ambulans. Katanya dengan suara tenang, seperti tidak sedang menghadapi keadaan darurat. Ia berjalan ke arah perempuan itu dan berjongkok. Tangannya memegang bahu sang suami. Sabar ya pak, istrinya sebentar lagi. Kami bawa ke puskesmas. Gilang memperhatikan Hajah Marlina. Raut wajahnya tidak berubah, tidak panik, tidak takut, bahkan tampak tenang. Matanya sempat melirik Gilang, lirikan yang aneh, seperti menyuruh diam. Ambulans datang sekitar 15 menit kemudian. Dua petugas masuk dan mengangkat perempuan itu ke atas tandu. Lantai bekas darah dilap cepat oleh Mbak Atun. Tak lama kemudian, restoran kembali sunyi. Tidak ada pelanggan lain yang datang. Hanya suara kipas angin dan denting sendok di dapur. Gilang duduk di kursi belakang, matanya kosong. Ia masih memikirkan apa yang sebenarnya ia lihat tadi. Perut yang mendadak mengecil, darah yang terlalu busuk, dan bayangan yang muncul di sudut ruangan. Saat ia mencoba mencerna semuanya, Hajah Marlina muncul dari arah dapur, berdiri tepat di belakangnya. Kamu kaget ya? Suaranya lembut. Iya bu, itu tadi. Aneh, kejadian begitu bisa menimpa siapa saja, katanya sambil menepuk pelan bahunya. Jangan terlalu dipikirkan. Gilang hanya menunduk, tapi dari sudut matanya, ia melihat tangan Hajah Marlina basah. Entah air, entah sisa darah. Perempuan itu lalu berlalu ke dapur, masuk ke balik tirai. Saat Gilang berdiri untuk mengepel, lantai yang masih lembab, bau itu muncul lagi. Bau yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Bau darah dan bunga. Kali ini lebih pekat, lebih lengket di hidung. Ia mengepel pelan. Matanya menatap lantai, tapi pikirannya tidak di situ. Ia merasa langkah kakinya tak benar-benar menyentuh lantai. Seolah-olah semua yang terjadi tadi siang belum benar-benar selesai, dan mungkin belum benar-benar dimulai. Bau menyengat dari dupa dan aroma bunga kantil itu masih tercium jelas di hidung Gilang sejak kejadian dengan Bu Kartinah siang tadi. Malam belum terlalu larut, langit masih menyisakan warna gelap pekat, dan suara angin laut dari arah selatan terdengar lirih seperti gumaman panjang. Gilang duduk di belakang dapur rumah makan Mawar Putih, menunduk, menahan gelisah yang terus menggigit pikirannya. Perasaannya tidak tenang. Entah kenapa, bayangan tubuh Bu Kartinah yang berdarah tadi siang terus terbayang, bersamaan dengan ekspresi Hajah Marlina yang tetap tersenyum meski restoran seperti diliputi bencana. Ia menoleh ke belakang, ke
ke arah rumah kosong yang terpisah pagar kayu pendek. Rumah itu gelap, tapi dari celah jendelanya terlihat ada cahaya temaram. Bau dupa makin tajam. Gilang berdiri perlahan, memastikan tak ada orang di dapur utama. Mbak Atun tadi bilang mau belanja sebentar. Tak ada suara, hanya bunyi dandang mendidih di tungku dan derit pintu belakang yang terbuka sedikit. Gilang melangkah pelan ke arah rumah kosong itu. Dinding rumah tampak lembab dan tanah di depannya masih menyisakan bekas ceceran air. Ia menahan napas ketika menyentuh gagang pintu tak terkunci. Pintu terbuka pelan, mengeluarkan suara seret yang berat. Cahaya dari dalam langsung menyambut matanya. Di dalam, ia melihat Hajah Marlina. Perempuan itu berdiri membelakangi pintu, tubuhnya tanpa sehelai kain. Mengolesi bagian tubuhnya dengan potongan sayur mentah dan bumbu dapur yang diletakkan di nampan kayu. Di sisi lain, panci besar mendidih dengan isi yang tidak biasa. Gilang membungkuk sedikit, mencoba melihat lebih jelas. Ia terpaku ketika melihat sehelai celana dalam wanita warna merah muda dimasukkan ke dalam air rebusan. Langkahnya tanpa sadar menginjak pecahan keramik kecil yang tergeletak di lantai. Suaranya cukup nyaring. Hajah Marlina mendadak menoleh cepat. Matanya langsung mengunci pandangan Gilang. "Kamu ngapain di sini?" Suaranya datar tapi berat. Gilang mundur setapak. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Tubuhnya kaku. Aku dengar suara, jadi aku cuma lihat sebentar." "You capnya?" Terkaget. Hajah Marlina melangkah pelan mendekatinya, masih tanpa mengenakan apa-apa. Langkahnya tidak cepat, tapi membuat jantung Gilang berdegup lebih keras. "Kamu sudah lihat terlalu banyak," katanya pelan, nyaris seperti bicara ke diri sendiri. "Berarti kamu sudah termasuk ke dalamnya." Gilang menelan ludah. Kakinya masih tak bisa digerakkan. Perempuan itu mendekat sampai hanya sejengkal dari wajahnya. Wajahnya tak marah, tapi juga tidak ramah. Matanya seperti menilai. "Aku nggak akan bilang siapa-siapa, Bu. Sumpah." Suara Gilang lirih. Hajah Marlina tersenyum tipis, lalu mengganggak pelan. "Aku percaya, tapi kamu harus tahu, tempat ini tidak seperti yang kamu kira. Kalau kamu sudah masuk, kamu harus taat, harus tunduk. Aku cuma kerja bantu-bantu, Bu." Perempuan itu mendekatkan mulutnya ke telinga Gilang, membisik, "Bukan, cuma bantu. Kamu bagian dari isi tempat ini sekarang. Kamu lihat dengan mata kepala sendiri, dan kamu akan tetap di sini." Gilang menggertakkan giginya. Ia menoleh ke panci. Uap dari air mendidih itu membuat ruangan semakin panas dan pengap. Bau amis bercampur. Rempah menyelimuti udara. Kepalanya pusing, matanya berkunang. Hajah Marlina mengambil kain tipis dari kursi dan menutupi sebagian tubuhnya. Ia mengisyaratkan Gilang duduk di bangku kayu di pojok ruangan. "Aku nggak akan maksa kamu," ujarnya pelan. "Tapi kamu tahu, siapapun yang melanggar aturan tempat ini tidak akan bisa pulang dengan utuh. Yang sudah tahu, tidak bisa mundur." Gilang terdiam. Ia merasa seperti ada yang menekan dadanya kuat-kuat. Keringat dingin membasahi punggung. Suaranya hilang. Di luar ramah, suara jangkrik terdengar pelan, tapi menggetarkan. "Aku ngerti, Bu," ucapnya akhirnya. Hajah Marlina mengangguk. "Kalau kamu ngerti, mulai malam ini, jangan tanya lagi tentang apapun yang kamu lihat. Jangan ganggu Mbak Atun kalau dia tabur garam. Dan jangan pernah buka suara ke siapapun soal rumah ini. Kalau kamu bisa jaga mulut, semuanya akan tetap aman." Gilang mengangguk pelan, meski pikirannya berputar liar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi tubuhnya terasa terlalu lemah untuk menolak. Ia berdiri pelan, berjalan mundur ke arah pintu, dan meninggalkan rumah itu dengan langkah goyah. Begitu sampai di dapur, suara mendidih dari panci besar masih terdengar. Mbak Atun sudah kembali dan sedang memotong ayam dengan wajah tanpa ekspresi. "Dari mana aja, Lang?" tanya Mbak Atun tanpa menoleh. Gilang diam sebentar lalu menjawab, "Tadi ke belakang, nyari angin." Mbak Atun mengangguk tanpa banyak tanya. Suasana dapur hening kembali. Lampu gantung bergoyang pelan ditiup angin, menimbulkan bayangan samar di dinding. Gilang menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di sudut dapur sambil menatap api di tungku yang terus menyala. Tapi matanya tidak pernah bisa lepas dari pintu belakang yang kini tertutup rapat. Ada sesuatu yang tertinggal di dalam sana, dan ia tidak tahu sampai kapan bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Wajah Gilang masih menyisakan rasa takut dari malam di rumah belakang. Suara air mendidih dan tatapan Hajah Marlina yang kosong tapi penuh tekanan itu terus terbayang. Meski ia sudah kembali bekerja seperti biasa, ia tidak berani membahas apa pun
Ia juga tidak bicara pada siapa-siapa. Tapi ketegangan dalam dadanya belum reda saat Hajah Marlina tiba-tiba memperkenalkan seorang gadis baru. Namanya Dea Ayunara Azli Clayton. Mulai kerja hari ini, ujar Hajah Marlina sambil melempar pandangan ke arah Gilang. Kamu ajari ya. Gilang hanya mengangguk. Dea terlihat sopan dan murah senyum. Rambutnya dikuncir sederhana, kulitnya bersih, dan sorot matanya tampak percaya diri. Saat bersalaman, tangannya terasa dingin. Mas Gilang udah lama di sini ya? Tanya Dea sambil menyapu lantai dapur yang sudah bersih sejak pagi. Belum lama, jawab Gilang singkat. Orangnya rame-rama, tapi hawanya aneh ya, kata Dea sambil melirik ke pintu gudang kecil yang gelap di pojok dapur. Gilang tidak langsung menanggapi. Ia hanya menghela napas dan kembali ke kompor. Beberapa hari ia mencoba bersikap biasa, menunjukkan cara menyusun lauk, membersihkan meja, mengangkat kiriman bahan, tapi ia tidak pernah bicara banyak. Ia melihat Dea mulai nyaman, meski sesekali ia menangkap tatapan bingung dari gadis itu. Setiap kali mereka masuk dapur terlalu pagi atau terlalu malam. Suatu sore, saat hanya mereka berdua yang masih di dapur, Dea menghampiri dengan suara pelan. Mas, ini dapurnya sering kayak bau daging busuk ya? Tapi bukan dari tempat sampah. Gilang diam sejenak. Jangan banyak tanya. Biasa, tapi tadi pas saya bersihin sudut kompor, saya lihat ada darah yang udah kering banget. Saya lap pakai air sabun, baunya malah makin kuat. Udah, jangan hiraukan. Mas tahu sesuatu ya? Gilang hanya menunduk. Ia tak sanggup berkata. Ia sendiri masih berjuang melawan rasa bersalah karena tetap tinggal dan tetap bekerja, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Dea izin pulang lebih dulu karena merasa pusing. Saat itu hari masih agak sore, langit mendung, dan pengunjung restoran sudah sepi. Gilang hanya mengangguk waktu Dea pamit lewat dapur. Ia melihat dari jendela, gadis itu melangkah sambil sesekali memegangi kepalanya. Tidak ada yang aneh saat itu. Tapi keesokan paginya, HP Gilang ramai dengan notifikasi grup kampung. Foto-foto dari pinggir jalan besar tersebar, memperlihatkan seorang perempuan berseragam kerja, tergeletak dengan kepala hancur tertindih roda belakang truk kontainer. Darah membasahi aspal. Beberapa foto lain menunjukkan wajah Dea dari samping. Masih dikenali meski sebagian sudah remuk. Tangan Gilang gemetar saat menggulir layar. Ia tak sanggup membaca komentar apapun. Ia tahu, ia sangat tahu, tidak ada yang kebetulan di restoran itu. Tidak ada yang mati begitu saja. Semua seperti sudah ditentukan. Dea dijadikan tumbal. Pagi itu, suasana restoran sunyi. Mbiak Etanhanya sibuk menanak nasi. Hajah Marlina datang agak siang, memakai kebaya coklat dan parfum wangi melati yang menyengat. Ia tidak menyinggung soal kematian Dea sama sekali. Tidak ada ucapan duka, tidak ada pembicaraan soal pengganti. Seolah Dea memang tidak pernah ada. Gilang duduk di bangku dapur belakang, memandangi pensi-pensi yang kosong, tapi seolah menyimpan banyak suara. Ia merasa ingin muntah setiap kali membayangkan darah Dea di jalanan. Tapi ia juga sadar, tidak ada tempat yang aman untuk melarikan diri. Ayaterak, entah karena ancaman Hajah Marlina atau karena rasa takut yang sudah terlalu dalam. Sore harinya, Pak Dasuki, ayah Gilang, datang menjemput seperti biasa. Tapi Gilang memilih duduk lebih lama di dapur. Hajah Marlina menghampiri dengan suara yang pelan. Kamu kelihatan pucat. Saya cuma pusing. Kamu nggak lagi mikir yang aneh-aneh kan? Gilang menatap wajah wanita itu. Ramah, tapi menyimpan tekanan yang membuat lidah keluh. Ia hanya menggeleng pelan. Kalau kamu niat kerja, ya kerja aja yang bener. Urusan lain-lain, jangan ikut campur. Yang numpang hidup, ya nurut, ujar Hajah Marlina sambil meninggalkan Gilang dengan langkah pelan. Gilang menatap punggung wanita. Itu lama. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia sadar, tempat ini bukan tempat kerja biasa. Semua orang yang terlalu ingin tahu akan disingkirkan. Dan ia kini tinggal menghitung waktu. Malam itu, suara dari belakang restoran terdengar lagi. Bukan suara alat masak, bukan suara tikus atau air, tapi seperti langkah kaki yang basah, menyeret, pelan, dan terus mendekat. Gilang tidak berani menoleh, tapi tubuhnya kaku, tangannya menggenggam sendok sayur dengan gemetar, tanpa ia sadari. Mulutnya bergetar, tapi tidak mengeluarkan suara apapun. Gilang masih duduk termenung di pojok dapur, menatap lantai yang sudah berkali-kali ia pel. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya, meski hawa malam itu lembab dan sepi. Perkataan Hajah Marlina pagi tadi terus terngiang.
Tidak semua orang bisa lulus dari ujian malam. Ucapnya pelan sambil menatap Gilang dengan senyum datar. Gilang menunduk waktu itu, hanya menjawab singkat, "Iya bu," tapi dalam hatinya, rasa tidak tenang makin kuat. Sejak Dehea meninggal, hidupnya seperti dikepung kabut. Jalan pulangnya yang dulu hanya gelap, sekarang jadi sarang rasa takut. Dan malam tadi, bukan hanya motor yang mogok di tengah alas kenung, tapi ada sesuatu di punggungnya. Berat, diam, seperti duduk di jok belakang, dan bernapas di dekat tengkuknya. Gilang berdiri pelan, membawa ember ke belakang. Air sudah lama dingin, tapi tangannya masih gemetar. Suara ranting patah di luar membuatnya spontan menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon pisang dan suara tikus dari sela-sela kayu tua. Tapi Gilang tidak bisa menghilangkan rasa bahwa ada yang mengikutinya sejak semalam. "Mau kemana, Lang?" Suara Hajah Marlina muncul dari pintu belakang. Gilang terperanjat. "Mau buang air pel, Bu?" Jawabnya cepat. Perempuan itu melangkah mendekat, berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat di depan dada. Sorot matanya seperti mengamati sampai ke tulang. "Kamu kuat, ya?" katanya pelan. "Sudah waktunya kamu lebih peka terhadap hal-hal yang tidak semua orang bisa lihat." Gilang menahan napas. Matanya beradu dengan mata Hajah Marlina. Tapi segera ia tunduk lagi. "Saya cuma bersihin dapur, Bu." Orang yang dibersihkan hatinya akan lebih mudah melihat dan merasa, jawab Hajah Marlina sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Gilang tak menjawab. Ia cepat-cepat menuang air kotor ke selokan belakang, lalu cuci tangan berkali-kali. Namun bau anyer seperti tak mau hilang dari kulitnya. Begitu ia menoleh ke rumah belakang yang dulu sempat ia masuki, pintunya terbuka sedikit. Tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa di sana. Seharusnya langkahnya menjauh, tapi saat ia melewati pintu dapur menuju ruang makan, Mbak Atun memanggil. "Lang, malam tadi kamu kenapa?" tanyanya sambil terus mengulek bumbu. Gilang menoleh. "Kenapa gimana, Mbak? Waktu kamu pulang lewat alas kenung, aku dengar dari Pak Rinto, katanya kamu berhenti lama di sana. Motor mati?" "Iya," jawab Gilang pelan. "Dulu juga pernah ada yang pulang lewat situ. Terus besoknya demam tinggi. Katanya sih dibonceng orang tak kelihatan." Gilang menelan ludah. "Mbak pernah ngalamin juga?" Mbak Atun geleng. "Aku lewat jalan besar aja, meskipun muter." Gilang mengangguk tanpa bicara lagi. Suasana dapur kembali sunyi. Hanya suara penggorengan yang berbunyi sesekali. Tapi pikirannya belum tenang. Malam itu, setelah restoran tutup dan semua orang pulang, Gilang kembali mengendarai motornya, melewati jalan yang sama. Alas kenung memang sunyi. Pohon-pohon besar berdiri seperti barisan orang menatap. Lampu motor menyala redup, seolah ikut ketakutan. Baru beberapa meter masuk ke jalan itu, lampu depan meredup, lalu mati total. Mesin motor berebet dan berhenti. Gilang menarik napas dalam. "Jangan sekarang, tolonglah," bisiknya. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi bulu tengkuknya berdiri. Ia rasakan beban mulai menekan punggung, seperti ada yang naik tanpa izin. Tubuhnya berat, tangan gemetar. Ia hidupkan lagi motor. Gagal, sekali lagi. Gagal. Tiba-tiba dari balik semak-semak, terdengar suara berbisik, pelan, tapi jelas. "Espen." Suara perempuan menangis. Lalu diikuti suara langkah pelan, mencakar tanah. Gilang panik. Ia turun dari motor, dan mendorongnya sambil berlari. Setibanya di ujung jalan, lampu jalan kembali menyala. Motor bisa dinyalakan, tapi Gilang sudah tak sempat peduli. Ia tancap gas tanpa menoleh ke belakang. Setelah sampai rumah, tubuhnya menggigil, punggungnya terasa pegal luar biasa, seperti memanggul karung penuh batu. Saat ia membuka baju, tak ada apa-apa, tapi aroma bau busuk yang ia cium semalam masih menempel. Ia berbaring, tapi matanya tak bisa terpejam. Di luar, angin malam tidak biasa, dan seperti ada suara langkah kecil di atap rumahnya. Suara yang datang dan berhenti, tapi tak pernah benar-benar hilang. Pagi harinya, Gilang masuk ke restoran dengan langkah berat. "Hai." Marlina sudah duduk di kursi dekat kasir, menyambutnya dengan senyum seperti biasa. "Kamu masih hidup?" ucapnya datar, seolah menyindir. Gilang menunduk. "Motor saya mogok lagi, Bu." Hajah Marlina bangkit, berjalan mendekat, menepuk pundaknya. "Hei, malam itu kamu diuji. Tidak semua orang bisa lulus." Gilang tak berani membalas. Tubuhnya lemas, tapi batinnya makin berat. Ia sadar, yang menempel di punggungnya bukan sekadar angin atau ilusi. Dan malam itu bukan hanya tentang ketakutan,
tapi pertanda bahwa dirinya sudah terlalu jauh masuk ke sesuatu yang tak bisa ia pahami. Tubuh Gilang masih terasa berat sejak malam motor mogok di alas kenung. Punggungnya sesekali seperti tertarik ke belakang, padahal ia hanya duduk diam. Suara Hajah Marlina tentang ujian malam itu masih menggantung dalam kepalanya, membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan rasa takut. Namun yang paling membuatnya tidak tenang justru tingkah laku Hajah Marlina beberapa hari terakhir. Setiap malam, perempuan itu keluar dengan tas kecil dan wajah yang berbeda. Tidak seperti biasanya yang pendiam dan tenang, kini terlihat gelisah, tergesa, dan sesekali melirik ke arah jam, seperti menunggu sesuatu. Gilang diam, tapi matanya mengamati. Dan malam ketiga sejak itu, ia mengambil keputusan untuk mengikuti. Ia menunggu beberapa meter dari parkiran. Ketika ojek pribadi Hajah Marlina datang, ia cepat-cepat menyalakan motor dan membuntuti dari jauh. Mereka melewati jalan kabupaten, lalu masuk ke gang sempit yang menuju kawasan Losmen. Losmen Anggrek Biru, tempat yang dulunya sempat tutup karena kasus pembunuhan, kini beroperasi lagi, meski tidak seramai dulu. Hajah Marlina turun membiar ojek, lalu masuk tanpa ragu. Gilang memarkir motornya jauh di ujung, bersembunyi di balik warung tutup. Dari celah pagar kayu, ia melihat seorang pria muda berkulit bersih dan mengenakan kaos abu-abu muncul dari dalam dan menyambut Hajah Marlina. Mereka bicara sebentar, lalu masuk ke kamar nomor 7. Pintu ditutup rapat. Gilang menelan ludah, matanya tak lepas dari angka pintu kamar itu. Ia kenal wajah pria itu. Namanya Pak Dani, mantan pegawai restoran yang dulu dipecat tanpa alasan jelas. Beberapa orang bilang ada perselisihan pribadi dengan Hajah Marlina, tapi tak ada yang berani membahas lebih jauh. Gilang tak menunggu lama. Ia tahu ini bukan urusannya. Ia pulang, namun sepanjang perjalanan, pikirannya tidak tenang. Ia ingat suami Hajah Marlina yang selama ini hanya duduk diam di ruang depan, tidak pernah bicara. Wajahnya selalu datar, tidak peduli siapa yang datang. Tapi sekarang, semua jadi masuk akal. Ada yang tidak wajar dalam keluarga itu. 2 hari kemudian, pagi-pagi buta, warga dikejutkan kabar mengerikan. 2 mayat ditemukan membusuk di dalam kamar Losmen Anggrek Biru. Polisi memasang garis pembatas, dan jalanan sekitar Losmen dipenuhi warga. Gilang yang sedang mengantar sayur ke dapur, mendadak lemas ketika membaca isi grup kampung. Foto yang dikirimkan buram, dan diambil dari jarak jauh, tapi wajahnya tidak bisa salah. Itu Hajah Marlina dan Pak Dani. Tubuh mereka ditemukan dalam keadaan telanjang, saling menindih, dan tidak bisa dipisahkan. Polisi menyebut mereka gancet tersangkut saat berhubungan badan dan tak bisa lepas sampai mati. Mayat membusuk, lalat mengerumuni, dan kamar itu bau busuk menyebar hingga lorong Losmen. Restoran ditutup hari itu. Gilang duduk di belakang, mendengar suara orang-orang ramai dari luar pagar. Mobil jenazah datang. Petugas dari puskesmas ikut membantu membawa jenazah yang dibungkus plastik tebal. Tidak ada keluarga yang datang mengurus. Semua karyawan hanya berdiri diam. Mbak Atun menangis pelan, sementara Pak Rinto berkali-kali mengucap istighfar pagi itu. Hajah Marlina dimakamkan di sebelah makam suaminya. Prosesi sunyi, tak ada tahlilan, tak ada sanak saudara. Hanya beberapa tetangga dan beberapa karyawan restoran. Gilang berdiri paling belakang. Matanya tak lepas dari pusara yang baru ditimbun. Di sebelannya, makam suami Hajah Marlina tampak masih bersih. Seperti baru-baru ini juga ditaburi bunga. Padahal tak ada yang pernah melihat ada yang ziarah ke sana. Usai pemakaman, Gilang pulang sendiri. Restoran masih ditutup. Pintu gerbang digembok polisi. Ia berjalan melewati ruang depan rumah, tempat biasanya suami Hajah Marlina duduk, tapi kursi itu kosong. Bantalnya tergeletak di lantai, basah, seperti habis diguyur air. Gilang masuk perlahan, menoleh ke setiap sudut, sunyi. Bahkan suara kipas angin pun tidak terdengar. Malamnya, Gilang tidak bisa tidur. Rumah kontrakannya sunyi, tapi udara dingin menusuk. Kepalanya penuh. Wajah Hajah Marlina, kamar Losmen, bau bangkai, dan tatapan mata suaminya yang dulu tak pernah benar-benar menatap siapapun. Semua bercampur seperti mimpi buruk. Pukul 2 malam, ia terduduk di tepi ranjang. Ia buka jendela, berharap angin segar bisa menenangkan pikiran. Tapi yang ia lihat di luar justru membuatnya makin takut. Di ujung jalan, terlihat sosok perempuan berdiri, tak bergerak, tak menoleh. Rambut panjang, baju lusuh, dan tangan menggantung kaku. Gilang tutup jendela cepat. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lutut,
dan memaksa matanya untuk terpejam. Tapi malam itu terlalu panjang, dan ketakutan terlalu pekat. Keesokan harinya, Gilang bangun lebih siang dari biasa. Kepalanya berat, matanya bengkak. Ia tak tahu harus kemana. Restoran tutup, semua orang bicara tentang mayat Gancet. Ia hanya duduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu. Tak ada suara, tapi udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman, ia merasa bahwa ketenangan ini bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, ia belum tahu apa yang akan datang. Tapi hatinya belum selesai, dan rasa was-was itu makin kuat setiap detiknya. Kepala Gilang masih berat sejak hari pemakaman. Wajah Hajah Marlina terus terbayang setiap ia memejamkan mata. Kadang muncul sendiri di dapur restoran, kadang berdiri diam di pojok ruang tamu tempat dulu suaminya biasa duduk. Tapi yang paling membuat Gilang tak tenang adalah rasa hampa. Ia kira semuanya selesai setelah kematian Hajah Marlina. Tapi ternyata belum. Pagi itu, sekitar pukul 8, suara gaduh dari depan rumah kontrakan membuatnya keluar. Beberapa warga tampak berlari menuju rumah besar peninggalan keluarga Hajah Marlina. Seorang pemuda berteriak, "Pak Suranta!" Pak Suranta gantung diri. Gilang tercekat. Ia langsung mengambil sandal dan ikut berlari. Di depan rumah itu, sudah banyak orang berdiri dengan wajah pucat. Polisi datang. Tak lama kemudian, garis kuning mulai dipasang di sekeliling pagar. Petugas medis keluar membawa kantong jenazah. Wajah Gilang kaku saat melihat tubuh Pak Suranta dibawa turun dari lantai 2. Lehernya terlilit kain sarung. Kedua tangan menggenggam erat selembar kertas lusuh. Salah satu petugas membacanya keras-keras. "Kuburkan aku di sebelah istriku. Jangan buka gudang belakang." Beberapa warga langsung saling pandang. Ada yang menangis, ada pula yang komet-kemet membaca ayat. Tapi perhatian Gilang justru terpaku pada kalimat terakhir, gudang belakang. Selama ini ia tidak pernah tahu kalau rumah itu punya ruangan yang disebut gudang belakang. Ayah Gilang, Pak Dasuki, datang tak lama kemudian. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ia berdiri di sebelah Gilang, lalu berkata pelan, "Sudah saatnya kamu tahu semuanya." Gilang menoleh, bingung. Apa maksudnya ya? Pak Dasuki menarik napas panjang. Rumah itu dulu milik Mbah Cokro, kakek Hajah Marlina. Orang tua sini dulu menyebutnya orang pintar, tapi bukan yang benar. Dia pelihara sesuatu di belakang rumah. Tempat itu selalu tertutup. Tak boleh sembarang orang masuk. Gilang mengerutkan dahi. Berarti Hajah Marlina tahu soal itu? Ya, dia yang terusin semuanya. Dulu waktu muda, dia sempat pergi lama keluar kota. Pas pulang, restoran itu mulai ramai. Tapi orang-orang yang kerja di sana satu-satu hilang. Kabar, ada yang pindah, ada yang katanya mati kecelakaan, tapi tak pernah jelas. Gilang menunduk, napasnya tak teratur. Kenapa ayah baru cerita sekarang? Pak Dasuki menatapnya dalam. Ayah dulu takut, tapi sekarang semua udah terbuka. Kamu perlu tahu, kamu sudah terlalu dekat dengan tempat itu. Polisi membuka pintu belakang rumah besar itu. Beberapa petugas masuk bersama seorang saksi warga. Tak lama kemudian, terdengar suara kaget dari dalam. Seorang polisi keluar dengan wajah pucat. "Kami temukan ruangan tersembunyi. Banyak benda-benda aneh." Gilang beringsut ke arah pintu pagar. Mencoba melihat lebih di atas troli besi, beberapa benda mulai dikeluarkan. Kendi hitam, boneka kecil berbalut kain merah, dan sebuah toples kaca berisi rambut yang sudah kering. Seorang petugas membawa buku lusuh berbahasa Jawa kuno, penuh dengan tulisan tangan dan gambar-gambar yang tidak dimengerti orang awam. Warga sekitar mulai bergumam. "Itu pesugihan," kata salah satu ibu. Dulu, almarhum suaminya juga pernah dengar suara aneh dari belakang rumah. Seorang pria tua, Pak Rahman, bersuara lirih, "Dulu ada anak kecil yang hilang di daerah sini. Waktu itu kami nggak tahu harus nuduh siapa, tapi sekarang aku yakin semua ada kaitannya." Gilang mundur beberapa langkah, dadanya sesak. Ia ingat malam-malam ketika motor mogok di alas kenung, bau busuk yang tak pernah hilang di dapur, dan Dehya yang sempat berkata mendengar suara bisikan dari arah belakang restoran. Semua itu bukan kebetulan. Ia menarik napas pelan. "Aku kerja di tempat itu. Ya, aku bantu dapur. Aku bersihin kamar, aku lihat semuanya. Tapi, aku nggak pernah tahu ada tempat kayak gitu." Pak Dasuki menepuk bahunya. "Kamu nggak salah, tapi kamu juga nggak boleh diam." Dari Keyohan, terdengar suara petugas yang kembali keluar dari rumah. "Kami akan bawa semua barang ini untuk penyelidikan lebih lanjut. Rumah ini akan kami segel sementara." Gilang hanya berdiri diam. Pandangannya kosong ke arah rumah yang kini ditinggal semua penghuninya.
Tempat itu dulu begitu hidup, begitu sibuk. Tapi di balik semua itu, ternyata ada lapisan rahasia yang busuk dan kelam lenggak mendung. Angin berhembus kencang. Suara warga mulai mereda. Satu persatu pulang ke rumah masing-masing. Tapi Gilang masih berdiri di situ. Kepalanya penuh tanya. Dadanya berat, dan rasa takut yang semula terasa samar, kini berubah menjadi beban yang nyata. Ia tahu semuanya belum selesai. Tapi ia juga tak tahu harus kemana. Langkah Gilang terhenti di depan pagar restoran yang kini digembok dan dililit garis kuning. Angin sore membawa bau anyir samar dari arah dapur. Meski sudah beberapa hari berlalu sejak penguburan Pak Suranta, rasa tidak tenang di dada Gilang belum juga surut. Ia berdiri lama menatap papan nama Arem. Lesehan mawar geni yang hurufnya mulai mengelupas. Cat merah pudar itu seperti darah yang sudah lama mengering. Tak ada satupun orang di sekitar. Rumah-rumah sekitar bahkan tampak lebih tertutup dari biasanya. Gilang menoleh saat suara sandal menyeret terdengar dari belakang. Ternyata, Pak Darso, tukang becak tua, yang dulu sering mangkal di depan restoran. Tapi begitu mata mereka bertemu, Pak Darso langsung menunduk dan mempercepat langkah. Seakan tak ingin bicara, Gilang menghela napas dan berjalan menjauh, melewati gang kecil menuju kontrakannya. Begitu pintu kamar tertutup, ia terduduk lemas. Di lantai, keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Sudah 3 malam ini ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mata terpejam, ia selalu terbangun oleh suara air mendidih dan bau kemenyan yang pekat menusuk hidung. Kadang terdengar pula suara langkah kaki dari arah dapur rumah kontrakan. Padahal tak ada siapapun. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari Mbak Atun. Gilang, aku minta maaf nggak pamit langsung. Aku harus pergi. Jangan dekati restoran itu lagi. Jangan sekali-kali buka pintunya. Meski siang atau malam. Semua yang pernah di dalam sana nggak akan pernah benar-benar lepas. Gilang terdiam lama membaca pesan itu. Ia coba membalas, tapi centang satu. Nomor Mbak Atun sudah tak aktif. Ia mendekap lutut, memejamkan mata. Bayangan perempuan berdaster putih dengan wajah rusak dan berdarah kembali muncul. Dulu, ia kira itu cuma mimpi. Tapi makin hari, makin sering bayangan itu muncul di cermin, di jendela, bahkan di genangan air kamar mandi. Besoknya, Gilang memberanikan diri mengunjungi rumah Pak Lurah. Ia ingin tahu, apakah ada warga yang bersedia. Biker. Tapi begitu ia menyampaikan maksudnya, Pak Lurah hanya menatapnya lama, lalu menggeleng. Gilang, kata Pak Lurah pelan. Beberapa orang di kampung ini memang tahu soal restoran itu. Tapi mereka lebih memilih diam. Sudah ada banyak peringatan sejak dulu. Tapi orang-orang seperti Hajah Marlina tak pernah mau mundur. Sekarang semua sudah ditutup. Ya sudah, jangan diungkit lagi. Tapi saya masih dengar suara-suara aneh di rumah. Kadang seperti dari arah dapur restoran, saya masih seperti ditarik balik ke sana. Pak Lurah menatapnya prihatin. Kadang, kalau kita pernah terlibat terlalu dalam, akan ada sisa yang nempel. Mungkin kamu cuma butuh waktu. Jangan ke sana lagi. Jangan sendirian. Dalam perjalanan pulang, Gilang mencoba menguatkan diri. Tapi sesampainya di gang menuju kontrakan, ia melihat satu pemandangan yang membuat langkahnya berhenti. Gembok pagar restoran terbuka. Garis polisi sebagian sudah sobek. Pintu dapur yang biasa tertutup rapat, kini tampak sedikit terbuka, menganga ke dalam seperti mengundang. Ia menelan ludah. Langkahnya ragu, tapi suara samar dari dalam dapur, seperti air mendidih, kembali terdengar. Perlahan, aroma kemenyan kembali tercium. Gilang mundur, napasnya tercekat. Ia berbalik dan mempercepat langkah menuju kontrakan. Tapi sepanjang jalan, telinganya terus menangkap suara langkah pelan, mengikuti dari belakang. Tak ada siapa-siapa saat ia menoleh, tapi bulu kuduknya tegak. Di kamar, lampu berkedip sesaat sebelum mati total. Dalam gelap, suara air mendidih itu kembali muncul. Kali ini, lebih dekat, seperti dari kamar mandi. Gilang berdiri terpaku di pojok ruangan. Tangannya gemetar, nafasnya pendek-pendek. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan, selain menunggu malam berganti, dan berharap semuanya berlalu. Namun di sudut ruangan itu, bau kemenyan tak juga hilang, dan bayangan perempuan berbaju daster, kini tampak lebih jelas di matanya. Meski ia tak pernah berani memanggil namanya, suara air dari kamar mandi dikontrakan. Gilang akhirnya berhenti, setelah beberapa menit berisik seperti bocor. Ia duduk diam di tepi ranjang dengan mata terbuka, tapi pikirannya masih tertinggal di bayangan yang muncul semalam. Daster putih itu, wajah hancur itu,
dan aroma kemenyan yang tiba-tiba menguar begitu tajam. Ia sudah mencoba menolak, menganggap semua cuma sisa trauma dari apa yang terjadi di restoran. Tapi perasaan itu makin lama makin sulit ditepis. Beberapa bulan terakhir, Gilang memilih kerja di luar kota, di tempat yang jauh dari suara air mendidih dan lorong gelap dapur restoran. Ia lebih sering pulang hanya saat hari raya. Tapi setiap kali melewati gang menuju rumah orang tuanya, tubuhnya otomatis menegang saat melewati bangunan bekas rumah makan. Lesehan mawar putih. Cat temboknya mulai mengelupas parah. Jendela-jendela tertutup papan dan rumput liar menjalar dari sela-sela lantai. Tapi yang paling membuat dada Gilang berat bukan kondisi bangunannya, melainkan suasana di sekitarnya yang tetap sama seperti malam terakhir ia melihat bayangan itu. "Apa kamu masih simpan kunci lama Mulang?" Suara Pak Dasuki muncul dari ruang tengah ketika Gilang menaruh tasnya. "Masih," jawab Gilang pelan. Pak Dasuki duduk menyalakan rokok. "Tadi aku lewat sana, Eida yang aneh. Aku lihat seperti ada cahaya kecil dari dalam." Gilang menoleh cepat. Pak Dasuki hanya mengangguk sekali, lalu tak bicara lagi. Seolah kalimat itu hanya disampaikan untuk mengingatkan. Seolah memang tak perlu dibahas lebih dalam. Tapi kepala Gilang langsung berisi pertanyaan. Malam itu, Gilang gelisah. Ia tak bisa tidur. Di luar, suara jangkrik seperti menghilang, digantikan hening yang menusuk. Jam dinding berdetak keras. Ia coba menutup mata, tapi gambaran wajah Dea muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Wajah penuh luka, mata setengah tertutup darah, dan bibirnya bergerak seperti bicara. "Kamu belum selesai, Gilang." Gilang terbangun sambil berkeringat dingin. Ia duduk di ujung ranjang, menatap lantai. Nafasnya berat. Ia tahu dirinya tidak akan tenang jika terus lari. Ia ambil kunci tua dari dalam tas. Gagangnya sudah berkarat, tapi bentuknya masih sama. Ia masukkan ke kantong, lalu keluar rumah pelen-pelen tanpa membangunkan siapapun. Gang menuju restoran, gelap dan basah. Lampu jalan mati. Angin berembus perlahan, membawa aroma tanah lembab. Gilang berdiri di depan pagar besi yang sudah karatan. Kunci itu masuk dengan pas. Pintu pagar terbuka pelan, dengan suara berdecit tajam. Ia melangkah masuk. Tangga ke teras sudah mulai retak. Beberapa ubin copot, tapi yang paling membuatnya bergidik adalah keheningan yang terlalu dalam. Seperti tidak ada yang hidup, tapi juga tidak benar-benar mati. Ia dorong pintu restoran. Kunci gembok sudah lama lepas. Mungkin polisi mengambilnya saat penyitaan. Dalam ruang makan, meja-meja tertutup kain putih kotor. Kursi-kursi berdebu. Tapi, tidak ada yang lebih mencekam dari arah dapur. Gilang menelan ludah, melangkah pelan ke belakang. Bau itu langsung menyambut begitu melewati pintu dapur. Bau kemenyan hangus, amis darah, dan daging lama yang membusuk. Ia berhenti di depan kompor besar yang dulu biasa dipakai Mbak Atun memasak. Di atasnya, panci tua masih berdiri, seolah baru saja digunakan. Tangannya gemetar saat menyentuh tutup panci. Tapi sebelum ia buka, suara pelan muncul dari belakang. "Kamu kembali juga?" Gilang membalik cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu tidak salah. Lirih, pelan, dan terasa sangat dekat. Ia mundur, napasnya tak teratur. Keringat membasahi tengkuknya. Saat ia berbalik untuk keluar, satu bayangan muncul. Di pojok dapur, bayangan perempuan, daster putih, wajah rusak. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. "Dea," gumam Gilang, hampir tanpa suara. Bayangan itu tidak bergerak, tapi matanya menatap tajam. Lalu perlahan bibirnya terbuka. Masih ada satu. Gilang menutup telinga, mundur cepat dan hampir terjatuh. Ia lari keluar, menendang pintu restoran hingga terbuka lebar dan tak sempat menguncinya lagi. Nafasnya berat. Ia terus berlari sampai rumah. Di kamar, Gilang terduduk lama. Tubuhnya gemetar. Ia tahu apa yang ia lihat barusan bukan sekadar bayangan. Itu peringatan. Itu bagian yang belum selesai. Ia coba berdoa, membaca semua yang ia ingat, tapi hatinya tetap berat. Dalam diam, ia sadar. Dulu Demoti, lalu Hajah Marlina dan suaminya. Tapi tumbal itu belum berhenti. Masih ada sisa. Ada yang belum dipenuhi. Dan ia berada terlalu dekat. Gilang memejamkan mata, tapi rasa dingin di punggungnya kembali muncul. Persis seperti malam saat ia merasa dibonceng sesuatu di motor. Rasanya berat, pelan, dan semakin lama, semakin dekat dengan lehernya. Ia tidak menoleh. Ia hanya duduk diam, menatap dinding kamar, dan berusaha bertahan di dalam pikirannya sendiri. Tapi,
rasa itu tak kunjung hilang. Dan di luar sana, restoran itu masih berdiri, gelap, lembab, menunggu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Di balik setiap cerita, selalu ada pelajaran, peringatan, dan rasa yang tertinggal. Kalau kamu merasa kisah ini menggugah atau membuat bulu kuduk berdiri, jangan lupa tinggalkan jejak, like, komentar, dan share ke temanmu. Dukungan kalian adalah alasan kami terus bercerita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingat, yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Hati-hati saat sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.